Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Sinta Nursayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bunto 01 Adipala, Kabupaten Cilacap. Saya kali ini ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Nur Sodik. Beliau adalah guru kelas 4 dari SD Negeri Bunto 01 Adipala. Selamat pagi Pak Nur Sodik. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Nur? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Pak. Oh ya, Saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelasnya Bapak untuk sebelum melakukan proses supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas dan kenapa kita melakukan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan percaya diri sebagai memberikan pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran ini nanti materi yang saya sampaikan kan kipas ya. Ini sedang menyampaikan tentang transformasi energi. Jadi tujuan pembelajarannya sudah saya rencanakan ini melalui kegiatan-kegiatan beberapa hal. Ada diskusi yang pertama melalui kegiatan diskusi dan literasi ini peserta didik dapat menganalisis konsep kekeralan energi dengan benar. Kemudian yang kedua melalui kegiatan pengamatan penyelidikan peserta didik dapat menganalisis perubahan bentuk energi dengan benar. Dan yang ketiga melalui kegiatan penyelidikan juga peserta didik dapat menganalisis transformasi energi pada energi terbarukan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi dengan benar. Dan yang kelima, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi transformasi energi di sekitar kita dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, melalui kegiatan problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi pada materi transformasi energi di sekitar kita, peserta didik dapat berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, berkreasi, sekaligus memiliki sikap mandiri, gotong royong, berkepentingan global, kreatif, dan kritis. Iya, oke. Berarti ada beberapa tujuan pembelajaran ya, Pak ya. Yang kedua, Pak, mengenai area pengembangan nih. Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Kalau menurut saya area pengembangan adalah yang terkait profil Pancasila ya Bu ya. Jadi ada 6 kompetensi itu iman takwa, kemudian berkolaborasi atau gotong royong, kemudian berpikir kritis, mandiri, dan berkebinaan global. Saya juga ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, baik dari strateginya, modelnya, ataupun metode pembelajarannya. Jadi nanti strategi yang saya gunakan model pembelajaran adalah tatap muka, model pembelajarannya PBL, problem based learning, dengan pendekatan diferensiasi ya. Kemudian metode yang saya gunakan pengamatan ya, ada percobaan, tanya jawab, kemudian penugasan, diskusi dan presentasi. Kemudian strategi diferensiasinya ada 3 ya, konten, proses, dan produk. Gitu, Bu. Oke. Bagaimana nih dengan media yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti? Nanti media yang sudah saya siapkan Chromebook untuk membuka aplikasi Pad, ya, itu sudah bisa offline ya, sudah saya downloadkan. Kemudian sesuai dengan gaya belajar mereka, kelompok mereka tentunya, tidak semua mungkin. Kemudian pakai visual nanti
multimedia, audiovisual, pakai proyektor supaya lebih interaktif gitu. Oh iya, oke, kelihatannya keren nih ya. Kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ini jam kedua Ibu ya, Jam kedua. nanti sebentar lagi. Ya, Oke, gitu. baik. Saya nanti akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang akan terjadi. Setelah nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu Ya. percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya bisa memetik manfaat Ibu ya, saya tentu karena ini agak direncana tentu menginginkan hasil yang lebih baik, saya agar lebih percaya diri menyiapkan siswa, menyiapkan bahan ajar dan strategi sesuai dengan rencana yang saya buat. Gitu, Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Demikian percakapan Nanti kita. agar siswa senang bagaimana. Oh ya, Terus. oke, baik Pak, terima kasih. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Pak ya. Iya, ya. Sekali lagi terima kasih Pak Nur Ya, sama-sama, Sotik. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pelajaran kedua ya. Jadi yang pertama matematik sudah kita lewati, sekarang IPAS ya. IPAS. Ini siswa masuk semua ya. 24 siswa. Ya. IPAS kita kemarin sudah membicarakan ya, tentang pertanian. Nah, ini nanti Pak Guru akan menyampaikan dalam bentuk lain ya, ada aplikasi. Namun di sini ada pemaparan tentang visual ya, gambar, video, presentasi tentang mengubah bentuk energi, terkait juga dengan hukum kekekalan energi. Ya tidak? Kekekalan energi. Masih nggak? Hukum kekekalan energi? Masih apa? Gimana? Ya, dia. Ya. Depannya boleh lah, yang penting kalau sama ya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia hanya berubah bentuknya, gitu ya. Jadi kira energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Lengkap ya, hanya berubah bentuknya. Siap mengikuti ini pemaparan? Nanti kita amati dan mengamati ya, menyelidiki apa yang disajikan. Maaf, Pak Guru Pak, ini nanti akan dibagi kelompok ya. Jadi 3 kelompok sebelum ini untuk memetakan gaya belajar kalian mengisi kuesioner ini. Tolong dibagi satu-satu, bagi satu-satu teman-teman. Diisi ya, jadi ini A, B, C ya. Kalau kamu cocok yang A, pilih A. Kalau cocok yang B, pilih B. Jadi tidak ada benar dan salah. Isian A, pilihan dari A, B, C itu tidak benar, tidak salah. Karena membedakan kamu belajarnya itu yang auditory, tipe mendengarkan, apa visual, tipe mengamati, atau tipe kinestetik, tipe praktek atau gerak. Jadi tidak ada salah kalau kalian pilih jelas ya. Sambil mengamati pemaparan video mengubah bentuk energi siap ya. Ya maaf Pak Guru pakai pengawas ini karena Pak Guru lagi suaranya sakit batuk jadi nggak kuat keras. Saya play. Mengubah, coba lihat energi menggerakkan dunia. Kalau ini ada anak sedang makan, yang kita energi dunia tadi. Nah, hal
tersebut memperlihatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini memerlukan energi. Ya. Energi dibutuhkan untuk melakukan daya. Setelah dipelajari daya adalah tarikan atau dorongan. Menarik, mendorong, mengangkat adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Ini bisa menarik, contohnya nggak gampang ya. Dan mendorong, mengangkat. Lanjut. Energi itu kekal. Ya tadi sudah kita singgung ya. Hukum kekekalan energi yang disebutkan penanggalan dia. Energi itu kekal, artinya tidak bisa diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan. Namun kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Umumnya alat-alat buatan manusia adalah alat-alat untuk mengubah bentuk energi. Nah ini perubahan energi pertama listrik menjadi jalan disimbolkan ini maksud enggak? Jadi ini bisa nyala jika ada energi listrik, ada setrumnya, dan tentu ada rangkaian tertutup, ada saklarnya untuk memutus dan menghubungkan, ya tidak? Masa nyala terus dimatikan ya prakteknya ini, ya tidak? Kemudian gerak menjadi bunyi, contoh ada ini anak sedang memetik gitar. Kemudian kimia menjadi gerak. Siapa yang maksud ini? Coba, yuk, Febri. Kimia menjadi gerak maksudnya apa? Kok gambar mobil? Ya. Kimia menjadi gerak. Ini kan perubahan energi. Kok gambarnya mobil? Maksudnya apa? Ya, diskusikan. Ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya. Mana? Ya, dia menggunakan bahan bakar fosil, kemudian ditransformasikan menggunakan mesin, ya, mesin bahan bakar, akhirnya menjadi gerak mekanikal, ya. Maka kimia menjadi gerak. Yang ini maksud enggak? Yang gambar kita tadi, siapa yang tahu? Ya, Putri. Yang gambar kita dari gerak menjadi bunyi, energi gerak menjadi bunyi. Paham ya ini ya? Ya kita lanjut saja. Nah, macam-macam bentuk energi. Energi sangat penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada menggosok, ada ini aktivitas menggunakan energi yang ada pada tubuh kita. Kemudian ini apa? Sudah apa ini? Menjahit. Sudah apa ini? Mencuci piring, kemudian beraktivitas sepeda. Nah, ya ini orang menggunakan energi geraknya. Ya, tapi kalau tidak punya tenaga, kalau sudah sakit, ya tidak, energinya kurang, ya tidak. Jadi manusia bisa menggunakan energi gerak karena punya energi. Nah ini terkhususnya adalah energi kimia. Nah ini satu energi kimia. Coba diamati. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Satu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya makanan ya. Makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Ya tidak? Apa hanya makanan saja? Tidak. Tadi termasuk mobil, bahan bakar. Kemudian kayu dibakar mengeluarkan energi, tidak? Mengeluarkan panasnya, ya tidak? Lanjut. Kedua, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Kemudian energi panas. Yang tadi energi listrik, coba. Energi listrik ya. Energi listrik tadi mudah diubah menjadi energi lainnya. Nah ini ada contoh kipas angin.
Dari apa menjadi apa ini? Oh, gerak ini. Listrik menjadi gerak apa gerak menjadi listrik? Kok tahunya listrik? Mana listriknya? Mana listriknya? Ini lewat apa? Nah, ini konduktor, penghantar listrik, ya. Kalau dicabut mati tidak? Maksudnya apa? Gerakannya berhenti atau tidak? Coba kita cabut, yakin? Nah, berarti sudah paham. Kenapa berhenti? Iya, karena tidak ada energi yang diubahnya, ya, tidak ada listriknya, jelas. Jadi untuk membuat butuh alat, ini masih di dalamnya ada dinamonya, ya. Tanpa dinamonya, salah satu alat pengubah gerak adalah dinamo listrik, ya. Nanti ada alat lain di simulasi. Nanti karena ini multifungsi dari energi listrik ini. Apa yang dimaksud energi? Yang kedua, hari ini cuaca terasa panas, sehingga menyalakan akibat angin. Apa perubahan energi yang terjadi pada kejadian tersebut? Ya. Tiga, bagaimana cara manusia menghasilkan energi yang diinginkannya? Bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya? Dengan cara mengubahnya menggunakan alat, ya tidak? Mengubahnya menggunakan alat. Apa energi yang akan terbentuk saat kita makan? Ya, kimia. Yang tidak jadi berat, jadi panas. Kemudian yang kedua, Wahyu sedang mengendarai motor dengan ayahnya. Namun tiba-tiba motor ayah mogok karena bensinnya habis. Setelah mendapatkan bensin, motor dapat melaju kembali. Apakah perubahan energi yang terjadi pada peristiwa tersebut? Ya, dari kimia menjadi berat. Ya, bisa ya? Ya. Nah, ini energi merupakan kemampuan melakukan gerak atau melakukan suatu perubahan. Ada dulu gerak nomor 2 itu. Ketiga. Coba yang sekarang yang di akhir kamu banyak A apa banyak B apa banyak C? Tentu ada yang banyak A-nya, berarti kamu tipe A. Yang kelompok A di kanan, ya. Nanti lihat posisinya gabung di kelompok kanan, kemudian yang B di kelompok tengah, yang C di kelompok sini, yang selatan, ya. Yang B tengah, ya. Yang A pindah di kanan, nah, di utara, ya. Ya. Kamu yang mengisi sendiri tentu yang tahu. Coba banyak mana yang paling banyak A apa banyak B? Ya, B pindah tengah, yang C pindah ke selatan. Ya, laksanakan. Oh, di ini jawabannya jumlah jawaban A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, ditulis itu. A-nya berapa, B-nya berapa. Dari sini belum yang belakang. Belum, oh 5, 6, 3. Berarti kamu banyak B-nya, ya. Kamu belajarnya auditory. Ini siapa namanya? Alvin. Ya, sini siapa nih? Yoga, auditory juga. Suka mendengarkan ya. B saya kumpulkan ini B. Tasnya di bawah sekalian. Tasnya biarkan. B di sini, B di sini, B. Yang C di tengah, C itu di belakang cuma 3 anak. C di tengah. A sama B sini, B kan ini banyak banget. Ya, B di sini. Ya di sini. Ini ada A auditory, ya karena ada audio ada visual tidak lepas lah ya, sekalipun mendengar mesti lihat, ya tidak. Ya tapi lebih asik kalian mendengarkan
alur cerita melalui apa kalimat-kalimat yang menjelaskan, ya tidak. Senang kalau kalian mendengarkan, ya di dongeng ini diceritakan, diceramai, ya tidak. Ini tipe auditori. Kemudian kinestetik ini sebenarnya praktek, gambar, melakukan akan lebih cepat paham, ya tidak. Yang B, ya. Besok kita buat akuarium, yang senang praktek tentu senang, ya tidak. Ya. Yang mereka yang senang teori senang dijelaskan gimana cara buatnya, lebih senang mendengarkan ketika dijelaskan. Sebenarnya ya hampir sama lah ya. Kita coba pakai aplikasi ya. Kalian mengamati, kalian mendengarkan pemaparan. Jadi kita audio nanti coba sekarang praktek gosokkan tangan kedua tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Hangat. Dari mana hangatnya? Dari gesekan. Terus panas itu dari mana? Dari energi gerak. Gerak itu dari mana? Tenaga yang kita peroleh dari mana? Makanan, minuman. Nah, makan apa Bu ya? Kita minum juga. Makanan dan minum. Jadi energinya berubah menjadi energi gerak, berubah menjadi energi kalor atau energi panas. Jadi praktek tadi apa? Menggosokkan tangan. Apakah hanya tangan saja? Apakah hanya tangan saja? Coba ini digesekkan kayu dengan kayu, panas atau tidak? Kamu taruh gesekan ke meja, panas tidak? Ternyata panas. Hati-hati, ya jangan untuk main-main dan jangan untuk mencelakakan orang lain, ya. Digosok-gosok kayu ditempelkan ke kulit temannya, nanti gosong. Hati-hati, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Yuk kita untuk ice breaking kita coba tepuk guling. Kita pernah belum? Mau tidak? Karena sering kejadian kamu dengan teman itu harus tidak dengan teman itu harus baik apa tidak? Kamu ingin kebaikan dari orang lain apa tidak? Ingin. Kalau ingin kebaikan dari orang lain maka kita juga harus baik dengan orang lain. Coba ini aplikasi ini pakai bahasa Inggris ya. Energy form and change. Apa artinya? Bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Kita coba ini intro pengenalan, tahu? Ya. Nah. Coba ini gambar apa? Simbol termometer. Kita centang, kita checklist. Oh, muncul apa ini? Simbolnya energinya ya. Kemudian link headernya nanti. Coba kita ini air. Ada gelas air, masukkan ini di atas kompor ya. Terus ini ada pilon besi, kemudian ada brick data ya. Ini masukkan ini minyak zaitun lalu diapoli. Besinya ini masukkan ke air apa ke oli? Ke minyak. Ini batanya air. Apakah bisa dikeluarkan? Bisa. Masukkan sini bisa tidak? Bisa. Ya, coba ya. Terus energi simbolnya gunakan lagi. Kita panaskan. Keduanya apa satu dulu? Satu dulu. Nah. Api yang dari itu listrik apakah bahan bakar fosil, kayu atau bahan bakar minyak mengeluarkan energi panasnya, energi kimia menjadi kalor, ya.
simbolnya keluar itu panas, keluar kalor ya panas. Sekarang yang sistem, coba, dan simbolnya. Nah, coba kita lihat, ini dari energi apa kira-kira orang manusia? Manusia punya energi dari bahan makanan dan dari kimia. Kemudian juga menjadi apa? Berupa apa? Kayuan. Kayuan ini menarik panbel atau rantai ini ya, rantai nanti akan memutar turbin atau kincir. Kincir akan menggerakkan ini generator, berarti ada dinamonya atau generator listrik. Generator itu pembangkit. Generator listrik berarti pembangkit listrik. Ini ada kabel. Kabel kemudian di sini ada elemen pemanas. Kayak setrika, kayak kompor listrik ini untuk memanaskan benda yang di atasnya. Ya, coba kita jalankan. Nah, ini hijau energi chemical, ini chemical berarti kimia. Yang hijau, kemudian yang putih ini mekanikal. Mekanikal berarti energi gerak. Dari kimia menjadi energi gerak atau mekanikal, dari mekanikal menjadi menggerakkan generator listrik atau dinamo listrik yang menghasilkan energi listrik. Simbol energinya warna biru ini ya, lewat kabel ya, lewat pembangkit listrik. Kemudian ada alat pemanas listrik, elemen pemanas, heater, nama bahasa heater, alat pemanas yang akan memanaskan sebagai tungku ini. Ya. Nah ini orangnya berarti karena lemas, kehabisan energi, butuh energi lagi tidak manusia? Itu harus makan minum lagi. Nah, sekali. Ya. Gimana kalau geraknya cepat, lebih cepat habis tidak? Wah, energinya cepat habis ini. Ya geraknya cepat, maka gerakannya juga makin cepat, energi gerakannya. Maka energi listriknya juga makin cepat. Ya, sebanding. Nah, dia cepat habis, cepat lemas. Ya tidak? Kalian bisa mengamati? Ya, cukup. Sekarang coba sumber energinya tadi, yang tadinya sepeda energi gerak, sekarang jadi simbol apa ini? Keran. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, air ini mengeluarkan energi gerak atau energi mekanikal, menggerakkan turbin, kincir air. Kincir air menggerakkan generator listrik, generator listrik menghasilkan energi listrik, memanaskan air. Ya, gimana kalau apakah hanya untuk memanaskan air? Tidak. Nah, ini bisa untuk menyalakan listrik. Bohlam listrik contohnya ini. Bisa ini apa ini? Bisa untuk lampu HPL, lampu neon, ini bisa nyala. Bisa untuk ini juga. Nah, untuk menyalakan kipas listrik, ya tidak? Jadi dari listrik bisa jadi panas, bisa jadi cahaya dan panas. Ini juga cahaya yang efisien, kemudian dari listrik jadi gas. Yang kurang apa? Listrik jadi kimia untuk ngecas aki ya, untuk ngecas baterai. Ini tidak ada, harusnya ada ini ya. Yes. 1, 2, 3, 4, ada 5 harusnya. Pertanyaan? Yuk, kelompok A tanya, pertanyaan kelompok ada yang mewakili diskusi. Kelompok B buat pertanyaan, masing-masing kelompok membuat pertanyaan terkait dengan transformasi energi. Ya, kerjasama, aglomerasi kerjasama. Ya, diskusikan dengan temanmu. Kelompok A. Ya, coba. Ya, kelompok A itu ada kelompok B. Ya, Samira, ada. Apa yang dimaksud dengan energi panas? Ya, kita tampung dulu. Mira, Alvin.
Ya. Energi kinetik. Ya. Sabira. Apa manfaat energi kinetik? Apa lagi? Kelompok B? Tidak, kelompok B tidak. Kelompok A? Ya. Energi kimia. Apa manfaat energi kimia? Ya, jadi energi gerak. Ya, A lagi energi alternatif. Energi cahaya. Ya, dilanjut nanti ya, istirahat dulu ya. Saya perhatikan. Tadi kan sudah sebentar ya, kita menutup pelajaran ya. Kita refleksi pembelajaran IPA hari ini tentang transformasi energi di sekitar kita. Jadi ya, yang pertama kita pahami hukum kekekalan energi. Yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk atau wujud ya. Yang perubahan dari satu energi ke energi yang lain ini butuh proses, kadang butuh alat ya, alat konversi. Yang kekinian ini adalah energi listrik ya, tidak, yang lebih fleksibel, yang bisa diubah ke berbagai macam bentuk energi. Yang tadi sudah kita singgung, dari energi listrik ke 5 bentuk energi yang lain ya, ke 5 energi bentuk yang lain. Bagaimana pembelajaran hari ini, kalian senang? Coba jelaskan alasan senangnya. Safira, senangnya gimana kok kamu senang? Oh, karena bisa menggunakan Chromebook bareng dengan teman. Yang dipaparkan di depan gimana? Febri, gimana yang dipaparkan Pak Guru di depan gimana? Sudah dipahami ya, sudah dipahami ya. Terima kasih. Rencana minggu depan ya, kita masih mungkin mengulang dengan praktek ya, praktek konversi energi. Mau tidak? Praktek mengkonversi energi ya, dari kimia ke yang lain ya, ngecas baterai, kemudian bahan bakar fosil, kemudian kita mencoba hal alternatif ya, pakai panel surya ya, kemudian ada panel suryanya, ada alat kontrolernya dan sebagainya. Kita aja ya, kita tutup pelajaran ini, kita berdoa. Siapkan.
selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Sira Retno Cahyani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bunton 01 Adipala, Kabupaten Cilacap. Saya bersama Pak Nur Sodik sebagai guru yang telah diobservasi dan saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang, sore. Iya, masih sehat kan Pak? Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Nur Sodik terkait dengan jalannya proses pembelajaran tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Nur dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas tadi yang sudah berlangsung? Alhamdulillah senang, lega karena sudah bisa menjalankan proses pembelajaran itu. Oke. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, untuk area pengembangan kan prinsipnya tentang pengembangan sikap, pengetahuan atau kognitif dan psikomotorik atau keterampilan. Tahapannya tentu ya sesuai dengan rencana tadi, saya menerapkan sikap kesiapan anak, kemudian kesepakatan pada pembelajaran, kemudian pengetahuan ya penyampaian materi secara visual sesuai gaya belajar mereka juga, kemudian keterampilan mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran profil pelajar Pancasila itu kan ya, jadi mereka bisa benar-benar terampil ya, kreatif kritis dalam bersikap, gitu aja. Oke. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya menurut saya sudah sih, artinya mereka antusias dalam melaksanakan kegiatan gitu. Oke. Nah, menurut Bapak, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, tadi saya mengamati ada beberapa kendala teknis lah ya, jadi perangkat yang lowbat lah, yang tidak bisa dibuka, kemudian ada anak yang jalan nabrak kabel itu kan, ya seperti itu yang memang tidak bisa dihindari gitu Bu. Kira-kira tuh mengapa hal itu bisa terjadi ya Pak? Ya diantaranya untuk menurut saya satu yang penting adalah persiapan awal, harusnya peralatan harus siapkan lebih siap lagi, artinya mungkin tidak ada kendala, kemudian peringatan dalam kesepakatan nanti tidak ada sudah yang terjadi tentu kita diambil pelajaran lah ya, supaya tidak terulang lagi, begitu aja Bu. Oke. Bagaimana rencana Bapak ke depan? Rencana ya tadi saya menyiapkan, kita belajar dari kekurangan atau kegagalan, kemudian yang mestinya sudah menurut saya sudah baik ya dipertahankan, terus antisipasi hal-hal yang dimungkinkan tadi bermasalah diperbaiki lagi gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik ya Pak ya. Saya tunggu cerita menarik proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kapan nih kira-kira akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Ya, tadi kan sudah ada rencana minggu depan ya. Minggu depan. Secepatnya anak-anak akan disiapkan dari saya tentunya perlu persiapan yang lebih baik lagi gitu. Berarti minggu depan ya? Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Nur Sodik. Ya, sama-sama. Ya, salam dan bahagia. Ya.